Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Erlangga Rizky Ramadan dengan nomor NPM 202143500149. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan hasil dari penelitian tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Proyek Pengadaan Barang Penunjang Keselamatan Kerja pada PT Duta Mitra Lestari menggunakan metode analytical hierarchy proses. Baik, langsung saja kita masuk pada proses pertama, yaitu kita diharuskan untuk mengaktifkan aplikasi XAMPP pada pilihan Apache dan MySQL. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, saya sudah mengaktifkan keduanya. Lalu selanjutnya kita bisa langsung masuk ke Chrome untuk memasukkan websitenya dengan menuliskan localhost spkhp seperti berikut. Lalu tampil eh, form login pada aplikasi yang mengharuskan kita untuk memasukkan username dan password. Oke, kita coba di sini dengan username. Di sini aplikasi memunculkan notifikasi login gagal dikarenakan username atau password salah. Jika user belum mempunyai akun, maka user dapat membuat akunnya dengan cara mengklik daftar di sini. Nah, di sini diharuskan untuk mengisi nama lengkap, username, password, dan konfirmasi password. Jika sudah, nanti kita bisa masukkan username di sini. Oke, berhasil masuk. Dan berikut adalah uh, tampilan dari dashboard aplikasi, di mana bisa kita lihat di sebelah kiri ada beberapa fitur, mulai dari home bahkan sampai logout, yang nantinya akan saya jelaskan satu persatu. Dan di tengah kita bisa lihat di sini ada beberapa keterangan singkat dari metode AHP, dan di bawahnya terdapat tabel tingkat kepentingan menurut ATI yang aplikasi tersebut gunakan sebagai acuan dalam pembandingan nanti. Lalu di sebelah pojok kanan atas juga terdapat nama user dan terdapat gear setting yang berfungsi untuk mengubah profil akun tersebut. Oke, selanjutnya kita lanjut ke fitur kriteria. Baik, pada fitur kriteria ini terdapat beberapa data yang sudah saya inputkan sebelumnya, yaitu kriteria C1 sampai C5 dengan nama kriteria yang berbeda-beda. Pada fitur kali ini kita dapat menghapus, menambah data, ataupun mengubah. Bahkan kita juga bisa dapat mencetak laporan dari data yang sudah kita inputkan. Oke, akan saya kasih contoh satu, yaitu untuk menghapus salah satu data kriteria yang sudah saya buat. Oke, data kriteria berhasil dihapus, dan pada tampilan tersebut data kriteria C5 sudah terhapus, dan kita akan coba untuk menambahkannya kembali ya. Oke, kriteria C5, nama kriteria potensi keuntungan kita simpan. Muncul notif data kriteria berhasil ditambahkan, kita kembali, dan data kriteria sudah muncul kembali, berhasil ditambahkan. Oke, pada fitur ubah, kita juga bisa mengubah nama kriteria tersebut. Bahkan kita juga bisa mencari kriteria mana yang mau kita cari, seperti misalnya estimasi. Oke, nah terdapat data muncul dengan nama estimasi waktu pengerjaan. Selanjutnya saya akan menunjukkan hasil dari cetak laporan pada aplikasi ini pada fitur data kriteria. Berikut adalah tampilan dari cetak laporan, terdapat kop surat, tabel yang berisikan data kriteria yang sudah kita input, dan sampai ke pemformatan tanggal, waktu ya, dan nama akun yang siapa yang mencetak. Selanjutnya saya akan melanjutkan pada fitur alternatif. Pada fitur alternatif ini kurang lebih notabene sama dengan fitur kriteria kriteria sebelumnya. Di sini kita bisa menambah, menghapus, mengubah, bahkan mencetak laporan seperti sebelumnya.
Saya akan contohkan salah satunya yaitu menghapus data alternatif pada kode A5. Oke, berhasil terhapus dan bisa dilihat A5 sudah terhapus dari list. Kita coba tambahkan A5 lagi di kita potensi keuntungannya. Proyek F. Oke, berhasil tambahkan A, B, C. Oh, ini salah nih. Kenapa jadi E aja? Oke, data alternatif berhasil ditambahkan dan dengan hasil cetak laporan seperti ini, terdapat kop surat, data alternatif yang sudah kita buat sebelumnya di aplikasi, serta pemformatan waktu, kapan kita mencetak laporan tersebut dan siapa yang mencetak laporan tersebut. Selanjutnya, kita lanjut pada fitur perbandingan kriteria. Pada fitur perbandingan kriteria ini bertujuan untuk membandingkan kriteria yang sebelumnya sudah kita buat pada fitur kriteria, seperti estimasi waktu pekerjaan, jarak lokasi, reputasi mitra, tingkat kompetisi, bahkan sampai ke potensi keuntungan. Pada fase ini, eh, bertujuan untuk menentukan pada kelima kriteria yang kita punya, mana sih yang lebih penting dari satu sama lain. Oke, mari kita coba untuk eh, membandingkan dengan cara mengisi per tiap perbandingan yang ada. Lalu setelah kita mengisi, kita bisa submit dan hitung bobot. Baik, eh, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini sudah tampil hasil dari perbandingan kriteria yang sudah kita isi tadi. Aplikasi membuatkan matriks perbandingan berpasangan dengan hasil seperti ini. Lalu aplikasi pun membuat matriks normalisasi dan bobot prioritas dengan hasil seperti ini dengan jumlah seperti ini yang seperti bisa kita lihat. Hmm, di sini kriteria potensi keuntungan mempunyai posisi pertama yang paling penting dari keempat yang lainnya. Disusul dengan kriteria estimasi waktu pengerjaan karena jumlah bobotnya yang paling tinggi. Baik, selanjutnya kita lanjut pada fitur perbandingan alternatif. Pada fitur perbandingan alternatif ini eh, bertujuan untuk membandingkan alternatif pada kriteria yang sebelumnya sudah kita buat dan sudah mempunyai bobot masing-masing. Yang pertama-tama kita akan membandingkan eh, alternatif pada kriteria estimasi waktu pengerjaan. Oke, Oke, jika sudah diisi, kita bisa langsung mengklik tombol submit dan lihat hasil. Berikut adalah hasil dari perbandingan estimasi waktu pengerjaan pada per tiap proyek yang kita punya. Di sini terdapat matriks perbandingan, lalu terdapat juga matriks normalisasi dan bobot lokal. Pada fase ini,
bisa kita lihat proyek proyek D mempunyai tingkat pertama pada kriteria estimasi waktu pengerjaan. Selanjutnya kita akan membandingkan kriteria pada alternatif kedua, yaitu jarak lokasi klien akan dibandingkan pada per tiap alternatifnya. Oke, kita submit dan data hasil. Seperti yang teman-teman lihat di sini, proyek B eh, menduduki peringkat pertama pada kriteria jarak lokasi klien dengan jumlah 2,4 dengan bobot 0,4 tertinggi di antara yang lainnya. Selanjutnya kita akan membandingkan kriteria pada kriteria reputasi mitra. Baik, kita klik submit dan data hasil. Pada perbandingan kriteria ini, kita bisa lihat proyek proyek C menduduki peringkat pertama dengan hasil jumlah 2,2 dengan bobot lokalnya 0,4 diikuti dengan proyek D dengan jumlah 1,2. Selanjutnya kita akan membandingkan pada kriteria selanjutnya yaitu tingkat kompetensi. Jadi kita submit dari hasil. Pada perbandingan kriteria ini, alternatif proyek yang menduduki peringkat pertama yaitu adalah proyek E dengan jumlah nilai 2,21 dengan bobot lokal 0,45. Dan yang terakhir adalah membandingkan kriteria potensi keuntungan pada alternatif yang ada. Oke, baik. Eh, pada hasil pada hasil perbandingan untuk potensi keuntungan dengan alternatif yang ada,
Proyek A menduduki tingkat tertinggi dengan jumlah 2,1 dengan bobot lokalnya 0,4. Selanjutnya setelah setelah kelima kriteria sudah dibandingkan dengan alternatif yang ada, kita bisa langsung eh, melihat pada fitur perankingan. Baik, berikut adalah hasil akhir perankingan. Bisa kita lihat teman-teman, di sini terdapat beberapa kolom yang berisikan peringkat, nama alternatif, dan beberapa kriteria yang sudah berisikan nilai-nilai yang sudah kita bandingkan sebelumnya dengan skor akhir. Bisa kita lihat di sini adalah peringkat pertama yaitu proyek A dengan skor akhir dengan skor akhir 0,35, dan kita bisa lihat yang terakhir pada peringkat kelima yaitu proyek B dengan skor akhir 0,1, yang berisikan eh, perhitungan dari beberapa kriteria yang sudah kita bandingkan sebelumnya. Di sini pun kita juga bisa mencetak laporan dari hasil perankingan yang ada dengan tampilan seperti ini. Terdapat kop surat dan hasil perhitungannya, lebih tepatnya hasil perhitungan rinci dan perankingan secara kesimpulannya sesuai dengan aplikasi yang tadi. Terdapat juga eh, rekap waktu kapan laporan ini dibuat. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan pada fitur data pengguna. Nah, pada data pengguna ini terdapat beberapa tampilan yang berisikan berbagai username yang sudah ada sebelumnya. Bisa teman-teman lihat di sini ada beberapa nama dan ada beberapa level, yaitu terdapat level admin dan level user. Di sini kita bisa menambah, menghapus user, ataupun mencetak user. Saya akan mencari contoh. Saya akan menghapus salah satu eh, data pengguna, yaitu paling akhir. Kita hapus. Dan data tersebut hilang jika di sini eh, nah kita akan mencoba menambahkan data penggunanya admin, nah pada fitur ini kita bisa membuat akun dengan memilih level yaitu user atau admin. Nah, yang membedakan antara level user admin dan user biasa di sini hanya eh, pada tampilan admin area. Jika kita memasukkan username dan password pada akun admin, maka nantinya akan muncul admin area yang bisa memanage data pengguna ini. Jika kita masuk dengan user biasa, data fitur admin area tidak akan muncul. Kita buat di sini sebagai user, admin. Kita simpan. Oke. Baik, di sini terdapat muncul ya, sudah muncul akun yang sudah kita buat tadi dengan nama lengkap admin, username admin 1 dengan level admin. Bisa kita rubah juga di sini. Oke, setelah itu kita juga dapat mencetak laporan dari data pengguna yang ada. Nah, berikut adalah laporan dari hasil cetak laporan data pengguna yang ada. Dan fitur terakhir adalah logout. Kita akan kembali pada tampilan login. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada demonstrasi aplikasi milik saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.